Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doraila Magfiro dari kelas 6C. Saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan atau UTS mata kuliah metodologi studi Islam. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1, poin A. Konsep penciptaan langit dan bumi antara agama Yahudi dan Islam memiliki perbedaan. Dibuktikan dengan Al-Quran surah Al-Qaf ayat 38, yang mana artinya berbunyi, dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami pun tidak ditimpa keletihan. Sedangkan dalam Yahudi atau dalam kitab Yahudi dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7. Jadi terdapat perbedaan dalam konsep tersebut. Dan dalam poin B, kesamaan hari istimewa. Islam mempunyai hari Jumat sedangkan Yahudi mempunyai hari Sabtu. Namun sebenarnya konsep tersebut berbeda karena dalam Yahudi hari Sabtu tersebut merupakan hari istirahat dari pekerjaan. Sedangkan dalam Islam hari Jumat itu dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Seperti halnya dalam hadis riwayat Muslim yang memiliki arti, sesungguhnya hari terbaik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan darinya. Jadi kesamaan adanya hari istimewa antara Jumat dan Sabtu tersebut tidak bisa dikatakan menjiplak atau sama karena konsepnya pun berbeda. Lalu pada poin C mengenai kosakata yang beberapa kosakata tersebut hanya ada dalam kitab orang Yahudi. Bahasa Arab yang ada pada Al-Quran dan bahasa Ibrani yang ada pada kitab agama Yahudi itu mempunyai satu rumpun yang sama. Seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu mempunyai satu rumpun yang sama. Jadi memang ada beberapa kosakata yang hampir mirip, seperti salam dalam bahasa Ibrani atau Yahudi menjadi salam dalam bahasa Islam atau Arab. Jadi hal tersebut tidak bisa disebut menjiplak atau menyamai. Lalu pada poin 4 yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad mempelajari agama Yahudi di negeri Syam atau mempelajari agama dari pemuka Yahudi. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 48 memiliki arti, dan kamu Muhammad tidak pernah membaca sebelumnya sesuatu kitab, pun tidak pula menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai demikian, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarimu. Dalam arti tersebut dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang ummi atau seseorang yang tidak bisa membaca maupun menulis sebelum diturunkannya wahyu. Jadi dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad tidak membaca kitab Yahudi, apalagi menjiplaknya, karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Saya ingin menjawab nomor 2 mengenai implementasi metode dan metodologi dalam situasi atau masalah tersebut. Metodologi atau konsep berpikir dalam menyelesaikan masalah di situasi tersebut, yang pertama yang pastinya adalah menggunakan akal sehat untuk mencari solusi terbaik. Jika solusi untuk mencapai tujuan tersebut sudah ditemukan, pastikan cara untuk mencapainya sesuai dengan etika dan moral yang berlaku. Metode yang dapat ditempuh yang pertama adalah negosiasi, seperti meminta izin kepada pemilik pohon kelapa tersebut untuk meminta atau membeli kelapa muda tersebut. Namun jika tidak diizinkan, bisa menggunakan metode lain seperti menunggu musim kelapa muda tersebut tiba atau membelinya di daerah lain.
Pertanyaan nomor 3. Peta konsep metodologi studi Islam sebagai ilmu pengetahuan. Peta konsep metodologi studi Islam mencakup 3 aspek utama. Yang pertama yaitu epistemologi, yaitu sumber ilmu dalam Islam berasal dari wahyu, akal, dan pengalaman. Yang kedua yaitu ontologi. Islam tidak hanya membahas perkara dunia saja, tapi juga membahas perkara di akhirat nanti. Lalu yang ketiga yaitu aksiologi. Islam menerapkan moral dalam penerapan ilmu. Jadi Islam menekankan nilai-nilai moral dalam penerapan ilmu. Lalu apakah Islam bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan? Jawabannya adalah bisa, karena Islam memiliki karakteristik antara lain yang pertama, memiliki objek kajian. Islam membahas hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, juga dengan alam. Lalu yang kedua, Islam memiliki metode ilmiah seperti hadis, tafsir, usul fiqh untuk menafsirkan ajarannya. Yang ketiga yaitu bersifat rasional, karena ajaran Islam dapat dibuktikan melalui pengalaman, juga dapat diuji melalui pemahaman. Yang keempat, penerapan prinsip empiris. Islam tidak hanya mengajarkan secara teori, tetapi juga bagaimana pengimplementasian teori-teori tersebut dalam kehidupan umat-umatnya. Jadi Islam dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki karakteristik tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.